Halo, teman-teman, pernah dengar julukan Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam? Julukan keren ini diberikan kepada seorang ulama super cerdas bernama Imam Al-Ghazali. Yuk, kita telusuri kisah hidupnya yang luar biasa. Cerita kita mulai 1000 tahun lalu di Persia. Al-Ghazali lahir di kota Das dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol, tapi punya mimpi besar agar kedua putranya menjadi ulama. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Al-Ghazali dan adiknya kepada seorang sufi, dan dari sinilah petualangan ilmunya dimulai. Setelah belajar di kampungnya, Al-Ghazali merantau jauh untuk menuntut ilmu. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, rombongannya dirampok. Semua barang berharga diambil, termasuk tas berisi catatan pelajarannya selama bertahun-tahun. Al-Ghazali memohon agar catatan itu dikembalikan, karena itu adalah seluruh ilmunya. Tapi, seorang perampok justru mengejeknya. Katanya, kamu berilmu, tapi ilmumu ada di kertas yang bisa kami curi. Di mana ilmumu yang sebenarnya? Kata-kata itu benar-benar menampar Al-Ghazali. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk menghafal semua ilmunya. Ia belajar tanpa henti selama 3 tahun sampai semua pengetahuannya tersimpan di dalam kepala, bukan lagi di atas kertas. Kecerdasannya semakin tak terbendung. Gurunya, Imam Al-Juwaini, bahkan menjulukinya lautan ilmu yang tak bertepi. Pada usia 34 tahun, karirnya melesat. Ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad, posisi paling bergengsi saat itu. Ia jadi super terkenal, mengajar ribuan murid dan menjadi penasihat khalifah. Namun, di puncak ketenaran itu, ia justru merasa hampa. Ia sadar, semua ketenaran itu membuat hatinya sombong. Ia mulai sakit-sakitan, bahkan sampai kehilangan kemampuan bicara. Dokter bilang, penyakitnya bukan di badan, tapi di hati. Al-Ghazali akhirnya sadar, Tuhan tidak bisa dikenal hanya dengan otak yang pintar, tapi butuh hati yang bersih. Maka, ia mengambil keputusan drastis, meninggalkan semua kemewahan dan jabatannya, lalu pergi mengembara selama 10 tahun. Ia hidup miskin, menyendiri di menara masjid, dan fokus membersihkan hatinya. Dalam pengembaraan inilah ia menulis mahakaryanya, Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Buku ini mengajarkan bahwa ibadah fisik harus disertai dengan kehadiran hati. Setelah hatinya tenang, ia kembali ke kampung halamannya. Pada suatu pagi di tahun 1111 M, setelah salat subuh, ia mencium kain kafannya dan berkata, "Aku patuh sepenuhnya untuk menghadap sang raja." Lalu ia berbaring dan wafat dengan tenang. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang sampai ke hati. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua